Salam semuanya, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu bahwa ternyata, DC, debt collector, juga manusia, dan mereka juga bisa memiliki utang pinjaman online atau bahkan banyak yang dalam situasi gagal bayar. Ini sebenarnya cukup lucu, bukan? Jadi, pada dasarnya, mereka juga merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh banyak dari kalian yang pernah gagal bayar pinjaman online. Saya melihat ada komentar menarik dari Kak This is Nara Paradise yang menyebut bahwa DC juga punya hutang pinjol. Kemudian, ternyata ini benar adanya. DC juga punya hutang di pinjol. Ini benar-benar lucu, bukan? Mungkin ada yang bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Nah, mungkin beberapa dari mereka, seperti Herdians, karena dihubungi oleh DC, dia pura-pura menjadi DC lain yang menagih DC yang lainnya. Dan ternyata, DC tersebut juga lagi galbi pinjol. Jadi, ada saling menagih antara mereka. Fenomena ini sangat menarik, bukan? Artinya, meskipun kita tahu konsekuensinya apa, mengapa utang pinjol atau galbe pinjol itu tidak sesuatu yang besar dan tidak sesuatu yang berbahaya, atau bahkan mungkin terkait dengan pidana. Nah, sebenarnya ini nggak mungkin banget. Selama kalian memiliki niat untuk membayar, meskipun kalian tidak punya uang saat ini dan kalian tidak tahu kapan akan bisa membayar, yang penting ada niat untuk membayar, maka insya Allah semuanya akan aman. Resiko terberat yang mungkin akan terjadi dalam jangka panjang adalah, mungkin, hanya akan menerima surat atau pemberitahuan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, saja. Selain itu, tidak ada yang harus kalian khawatirkan. Kalian tidak berhak untuk disita barangnya, dan kalian juga tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan kasar. Selama ini, kalian berada dalam pinjaman yang legal, jadi insya Allah semuanya akan aman. Semua ini sudah diatur oleh aturan perundangan yang berlaku, jadi kalian tidak perlu takut terkait hal ini. Jadi, seperti yang bisa kita lihat, ini adalah sesuatu yang lucu. DC juga ternyata banyak yang mengalami hal yang sama, seperti kebanyakan dari kita. Ini menunjukkan bahwa ini adalah masalah yang wajar dan manusiawi. Setiap orang bisa mengalami musibah, dan setiap orang bisa khilaf untuk meminjam uang di pinjol. Kadang-kadang, kita tidak bisa menemukan solusi yang tepat saat itu juga. Jika memungkinkan, sebaiknya kita mencari alternatif lain selain meminjam uang di pinjol. Kita bisa mencoba meminjam uang dari saudara, teman, atau mungkin kerabat jauh sekalipun. Dengan meminjam dari mereka, kita tidak akan dikenakan bunga, dan tidak ada denda jika kita telat bayar. Yang penting adalah tetap menjaga komunikasi dengan pemberi pinjaman, seperti keluarga atau saudara kita. Jika memang kita belum bisa membayar, kita bisa mencicil sedikit demi sedikit. Intinya, hal ini akan jauh lebih membuat kita merasa tenang dibandingkan jika kita terlibat dalam masalah yang melibatkan banyak pihak. Ini melibatkan somasi dan ancaman hukum. Namun, sebenarnya semua itu hanya gertakan dan ancaman belaka, dan belum tentu terjadi di kehidupan nyata. Ada pinjol yang sampai membawa masalah ini ke jalur perdata, bahkan sampai ke persidangan dan ada penyitaan barang. Namun, itu belum tentu terjadi dan masih belum terbukti. Masih belum terbukti apakah memang tidak ada penyelesaian yang lebih baik selain membawa masalah ini ke persidangan. Yang penting, apakah pinjolnya mau ribet mengurus hal ini atau tidak? Saya rasa hampir semua pinjol sudah malas untuk terlibat dalam masalah hukum atau persidangan seperti ini. Karena sebenarnya, banyak biaya yang harus mereka keluarkan untuk membawa kalian ke persidangan. Padahal, biaya tersebut mungkin tidak sebanding dengan utang yang kalian miliki. Jadi, pada akhirnya, ini adalah bohong. Mereka ingin uangnya kembali, tetapi malah harus mengeluarkan uang untuk masalah hukum. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian.